Selamat pagi, Bu. Kami dari kelompok Lala. Perkenalkan nama saya Christine Sinaga dan teman-teman saya. Nama saya Citra Wasti Silaban. Nama saya Joyus Aritomose. Kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai proyek website kami yang telah kami rancang dengan tujuan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktik pemrograman web lanjut. Pertama-tama, kami akan memulai dari penjelasan mengenai mitra yang bekerja sama dengan kami yang kami buatkan websitenya. Ini akan dibawakan oleh teman saya, Christine Sinaga. Baik, saya akan menjelaskan mengenai mitra yang bekerja sama dengan tugas proyek web kami ini. Kami bekerja sama dengan mitra yang bergerak di bidang kreatif. Mitra tersebut memiliki nama yaitu Ega Safir Creative Photographer. Mitra ini berdiri dan berpusat di Kabanjahe Brastagi dan juga memiliki cabang di Kota Medan. Nah, mitra dari web yang kami rancang ini semuanya berdasarkan dengan referensi yang diberikan oleh mitra kami. Untuk selanjutnya mengenai rancangan web yang kami buat akan dijelaskan oleh teman saya Joy Luisa. Nah, setelah tadi mendengar penjelasan mengenai mitra, saya akan menjelaskan bagaimana rancangan website ini terbangun dan apa saja yang konsep yang ada untuk membangunnya. Jadi website ini dirancang dan dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, JavaScript, dan fitur pendukung yang melibatkannya seperti jQuery, library jQuery dari JavaScript. Serta untuk tampilannya sendiri menggunakan framework CSS, yaitu untuk tampilan depannya ini, Materialize, dan framework CSS Bootstrap untuk halaman adminnya nanti. Website ini dirancang tanpa menggunakan framework dari PHP. Jadi ini semua nggak pakai framework PHP, tapi dia menggunakan konsep yang mana nama konsep itu MVC. Itu merupakan konsep dari PHP yang merupakan arsitektur dan pembangunan aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi menjadi 3 bagian besar. Jadi MVC tadi berarti model, view, dan controller. Nah, jadi semuanya itu mempunyai 3 tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Di model kami melakukan pengelolaan data seperti kami melakukan CRUD, itu kami buatkan di modelnya, dan view-nya sendiri untuk menampilkan tampilan yang sekarang dapat dilihat pada website. Itu dikelola di view. Untuk controllernya sendiri untuk menjalankan semua yang telah kami kelola di model dan view-nya tadi. Begitu penjelasan singkat mengenai struktur website yang telah kami bangun dan konsep beserta bahasa pemrograman yang kami pakai. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai fitur-fitur apa saja yang terdapat di dalam website seperti yang dapat dilihat di sini. Kami akan menjelaskannya satu persatu. Dan ini akan dimulai dijelaskan oleh teman saya Christine Sinaga. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada web yang kami rancang ini. Nah, yang pertama saya pada web ini terdapat navbar dengan menu-menu yaitu menu home, portfolio, kontak, dan lainnya. Nah, di menu lainnya ini berguna untuk mengarahkan ke halaman login admin yang akan dilakukan oleh admin itu sendiri. Kemudian saya pertama akan menjelaskan pada bagian home. Nah, di bagian home ini pada bagian pertama terdapat slider yang dimana slider ini menampilkan gambar-gambar dari portfolio mitra kami. Nah, gambar-gambar ini ditampilkan secara bergantian pada slider ini. Kemudian pada bagian selanjutnya kami juga menampilkan portfolio yang diberikan oleh mitra kami. Nah, di halaman ini kami hanya menampilkan beberapa portfolio saja dengan 3 kategori. Nah, dari sini juga bisa dapat diklik salah satunya untuk mengarahkan kategorinya sesuai, untuk menampilkan gambarnya sesuai dengan kategori yang kita pilih, sesuai dengan gambar yang kita pilih. Nah, untuk halaman portfolio ini juga bisa dapat dilihat melalui menu navbar portfolio. Seperti berikut.
Nah, untuk di halaman menu portfolio ini, begitu kita klik, akan langsung muncul beberapa kategorinya, yaitu dengan 3 kategori ini, dan bisa juga diklik sama dengan halaman home tadi, seperti seperti ini. Nah, ketika diklik, maka akan menampilkan gambar-gambar sesuai dengan kategori yang dipilih. Begitu juga dengan kategori-kategori lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian package. Nah, di bagian package ini menampilkan data-data paket, yaitu baik dari nama paket, jenis paket, dan juga harganya. Nah, di sini juga menyediakan button detail, yang dimana button detail ini berguna untuk mengarahkan, untuk menampilkan detail dari paket yang kita pilih, sesuai dengan ID yang diambil. Seperti berikut. Ketika kita sudah klik button detailnya, maka akan menampilkan data-data detail dari detail paket itu. Kemudian kami juga menyediakan button back untuk kembali ke halaman home tadi. Baik, kemudian untuk eh, bagian selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya Citrawasti. Baik, untuk selanjutnya ada lifestyle and branding fotografi. Nah, pada fitur ini merupakan sebuah fitur pendukung untuk mempercantik tampilan halaman web. Menggunakan fitur Materialize Box yang diambil dari framework CSS Materialize. Jika kita mengklik salah satu gambarnya, maka gambarnya akan tampil beserta dengan captionnya seperti ini. Selanjutnya ada fitur Maps. Untuk Maps ini berisi lokasi dari perusahaan mitra. Maps ini diambil dengan menggunakan iframe yang disediakan oleh Google Maps. Selanjutnya untuk yang paling bawah ada footer. Footer ini berisi ikon dari media sosial mitra, yang jika kita mengklik Facebook, maka akan mengarah ke akun Facebook mitra. Jika kita mengklik Instagram, maka kita akan diarahkan ke akun Instagram dari mitra tersebut. Begitu juga dengan WhatsApp. Jika kita mengklik WhatsApp, maka kita akan diarahkan ke kontak WhatsApp dari mitra. Seperti ini. Baik, selanjutnya untuk halaman kontak, saya serahkan kepada teman saya, Joy Luisa. Oke, saya akan menjelaskan mengenai halaman kontak yang bisa kita yang ada dan terdapat di menu navbar, yaitu kontak. Bisa kita klik di navbarnya. Jadi ketika kita klik yang di navbar dengan tulisan kontak, maka akan muncul tampilan halaman kontak. Di halaman kontak ini terdapat, kami sini ada menampilkan gambar sebagai untuk mempercantik halamannya. Dan di sini juga ada form. Ini form yang bertujuan untuk dikirimkan ke database. Jadi ini form untuk pengunjung yang akan datang ke website. Mereka akan melakukan pengisian data jika mereka tertarik dengan jika mereka tertarik untuk melakukan fotografi atau tertarik memesan fotografer, maka mereka bisa mengisi form ini. Lalu ketika mereka mengisi form ini, otomatis semua data-data mereka akan masuk ke dalam database. Ini saya akan mencoba mengisikan formnya ketika formnya terisi semua. Misal saya isi
atau kita isi ini, kita tekan tombol send, maka otomatis akan keluar sweet alert. Ini merupakan sweet alert ini merupakan bagian dari jQuery, yang mana nilainya diambil dari jQuery, yang library JavaScript tadi, dan ini dengan bantuan Ajax dikirimkan datanya dengan bantuan Ajax ke dalam database. Jadi ini otomatis database-nya otomatis semua datanya akan masuk ke dalam database. Nah, ketika kita mengisikan form ini kosong, maka otomatis dia akan terbaca gagal, dia akan gagal mengirimkan karena form ini kosong. Dia ngebaca form ini kosong atau enggak. Jadi kalau satu aja kita isikan, yang lainnya kosong, tetap terbaca gagal. Dia harus diisikan semua. Nah, di sini juga ada mengenai mitra, alamat mitra. Walaupun tadi di yang sebelumnya di landing page udah dibuat alamat mitranya menggunakan mesh, di sini dibuat lagi di kontaknya. Selanjutnya kita akan ke halaman admin yang ada di drop down ini, di lainnya, button drop down lainnya. Kita akan ke halaman admin, di mana halaman admin ini merupakan halaman untuk mengelola data. Setelah kita klik halaman admin, otomatis dia akan menuju ke login. Login ini hanya membaca admin yang sudah terdaftar, username dan passwordnya di database. Jadi jika dia belum terdaftar username dan passwordnya di database, maka dia akan ngebaca kalau misalnya orang yang login itu bukan admin. Jadi ini merupakan pembatasan akses yang kami lakukan untuk halaman adminnya. Jadi nggak sembarang orang masuk ke halaman admin untuk mengelola data. Jika ada pengunjung yang bukan admin tiba-tiba masuk, dia nggak bakal bisa mengelola data kalau dia belum punya username dan password login yang telah kami berikan. Jadi username dan passwordnya ini merupakan data yang tersimpan di database. Ketika kita klik benar yang sesuai dengan database, maka dia akan otomatis masuk ke halaman admin. Tapi jika salah, kita log out dulu nih. Jika dia salah, maka kita klik salah aja passwordnya, tapi terdaftar username-nya Elena, username-nya ada di database, maka dia akan buat data tidak cocok karena dia terdaftar username-nya tapi passwordnya salah. Nah, kalau misalnya kita buat nama penggunanya juga asal-asalan atau nama pengguna lain, maka dia akan terbaca juga Anda bukan admin, nggak terdaftar sama sekali di database. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk sebagai admin untuk mengelola datanya. Setelah kita masuk sebagai admin, di sini terdapat dashboard biasa yang ada 4 button yang berfungsi. Nanti button ini akan mengarah ke data masing-masing untuk dikelola. Data seperti ini, misal data customer, nanti dia akan mengarah ke untuk mengelola data customer, terus ada data paket, ada data gallery, dan data package. Jadi button ini ketika diklik seperti ini, dia otomatis ngarah. Nah, untuk berikutnya seperti itu, otomatis ngarah sesuai dengan halaman kelola paketnya, kelola datanya. Kita akan mencoba mengelola, sebelumnya saya menjelaskan dulu mengenai side navbar yang ada pada halaman admin. Jadi selain button yang ada di dashboard ini, terdapat side navbar juga. Side navbar ini juga akan mengarah ke data yang mau dikelola, seperti data customer, data paket, sama seperti button yang di depan tadi, tapi sama seperti yang di depan ini, tapi dia bedanya ini dari side navbar-nya. Jadi sebenarnya sama aja. Saya akan mencoba mengelola data customer. Di halaman data customer ini, kami menampilkan atau membuat fitur, yaitu tambah data customer, melihat detail customer, lalu melakukan ubah atau update pada customer, lalu hapus. Tambah data customer ini seperti create, lalu melihat detail ini read, untuk ubahnya sendiri update, dan hapusnya delete. Jadi ini semua kami membuat fitur CRUD. Untuk tambah data customer-nya sendiri, ketika kita klik tambah data customer, maka akan muncul sebuah modal. Modal ini merupakan jQuery, yang mana jQuery untuk
Oke, selanjut ini merupakan jQuery yang ini merupakan modal yang dibantu oleh jQuery dan bantuan Ajax untuk mengirim data ke dalam database. Selanjutnya, misal nih kan, nama customer kita isi, maka dia akan dikirim melalui bantuan Ajax ke dalam database karena dia menggunakan modal. Misal kita tulis ketika kita klik tambah paket, maka ini pasti akan otomatis berhasil. Tapi coba kalau misalnya kita salah dalam mengisi emailnya, maka dia akan terdeteksi. Kalau misalnya nggak sesuai dengan type-nya, kan ini kita buat di formnya adalah type email. Berarti dia harus memasukkan @ dan titik. Karena ketentuan dalam email seperti itu. Jadi kita coba masukin benar, maka data akan otomatis masuk. Ini tadi yang kita masukkan datanya. Nah, untuk fitur read-nya sendiri atau untuk melihat detailnya seperti ini, ketika kita klik detail, maka akan muncul detail dari customer tersebut sesuai dengan ID-nya. Jadi misal kita klik ini, Citra Silalahi, detailnya ini menangkap ID-nya. Dapat dilihat di bawah bahwa ada ID yang ditangkap 4, maka otomatis dia akan masuk ke ID 4 dengan nama customer Citra dan menampilkan semua detail mengenai Citra Silalahi. Nah, selanjutnya ada fitur ubah. Fitur ubah juga menggunakan modal yang dibantu oleh jQuery, yang mana semua data ini dikirimkan melalui Ajax. Jadi dia bakal nangkap juga sesuai ID, berdasarkan ID, dia nangkap ID-nya, lalu dia menampilkan dengan bantuan Ajax nama customer-nya, alamatnya, dan nomor HP-nya. Semua data akan ditampilkan sini untuk diubah. Jadi misal kita ubah nih ya, kita ubah Citra. Oke, kita ubah lagi alamatnya. Maka otomatis data akan berubah. Kita lihat detailnya ya, mengenai alamatnya pasti berubah juga. Nih. Oke, sekarang kita melakukan fitur hapus atau delete. Kita hapus yang ini tadi, akan muncul pesan data berhasil dihapus. Sama yang sebelumnya tadi juga muncul pesan kalau ini alert, pesan alert bahwa data sudah berhasil dihapus. Data juga dihapus berdasarkan ID-nya. Saat dihapus juga muncul pesan dari sini, yakin ingin menghapus, lalu kita klik OK, baru dia bisa menghapus. Selanjutnya, kami juga menyediakan fitur cari customer, yang mana fitur cari ini akan mengambil keyword yang akan dimasukkan dari sini untuk dicari yang sesuai dan apakah sama dengan yang ada di data. Misal kita buat tin, maka dia akan nyari yang serupa yang ada tinnya dan yang ada di data. Misal kita buat Citra, maka dia akan menampilkan Citra. Citra nih. Oke, dan juga di sini kami juga akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang terdapat dalam pengelolaan data lainnya seperti data paket, data galeri, data package. Kami akan melanjutkannya dari data paket dan data package yang akan dijelaskan oleh teman saya, Christine Sinaga. Baik, saya akan menjelaskan mengenai data paket terlebih dahulu. Nah, pada button kelola data paket, ketika kita mengklik akan mengarahkan pada halaman daftar paket. Di sini terdapat beberapa paket-paket yang telah yang diberikan oleh mitra kami. Nah, di sini juga terdapat nama package-nya, jenis paketnya, harga. Nah, di sini kami menyediakan juga dapat melakukan CRUD
Nah, yang pertama, tambah data paket. Nah, pada tambah data paket ini, terdapat form select pada jenis paketnya dengan 3 pilihan, karena memang mitra kami ini hanya menyediakan 3 jenis pilihan pada jenis paketnya. Kemudian pada bagian nama package-nya, terdapat nama package yang diambil berdasarkan ID package dari data package tadi. Jadi form ini diambil melalui sebuah ID package-nya. Kemudian juga disediakan dengan form harganya dan juga detail paket. Kami akan mencoba mengisinya seperti berikut. Seperti berikut, maka terus kemudian setelah mengisi semua formnya, kemudian klik tambah data paket, maka akan otomatis yang tadi sebelumnya diisi akan tertambah di halaman daftar paket. Oke. Kemudian kami juga ada fitur bagian untuk ubah. Kami akan mencobanya dengan salah satu package-nya seperti berikut. Ketika setelah mengubah salah satu dari bagiannya, kemudian akan otomatis berubah pada halaman daftar paketnya. Begitu juga dengan bagian untuk menghapus package-nya juga dapat dilakukan. Seperti itu untuk bagian daftar paket. Maka akan saya lanjutkan untuk bagian dari data package. Nah, ketika sudah memiliki kelola data package, maka akan tertampil halaman daftar package. Nah, pada halaman ini terdapat beberapa package yang sudah kami sediakan, yang dimana di sini terdapat nama filenya, Indoor Photoshoot Package yang sesuai dengan gambar yang diambil, ID yang diambil. Kemudian di sini juga kami menyediakan CRUD juga. Yang pertama, tambah data package. Nah, di sini hanya cukup mengisi nama package-nya yang diambil dari ID package, kemudian mengisi gambarnya. Maka ketika kita sudah pilih gambarnya, kemudian klik button tambah data paket, maka akan langsung otomatis tertampil di halaman daftar package-nya. Kemudian juga ada bagian untuk mengubahnya. Nah, mungkin entah mengubah namanya atau mengubah gambarnya dapat dilakukan di form ini. Seperti berikut. Maka akan klik ubah, maka akan otomatis berubah. Kemudian juga kami dapat menghapus daftar package ini, salah satunya. Nah, ketika klik hapus, maka otomatis data itu akan terhapus dari halaman daftar package. Nah, kemudian selanjutnya untuk penjelasan mengenai data galeri akan dijelaskan oleh teman saya Citrawasti. Baik, saya akan menjelaskan mengenai data galeri. Nah, pada halaman ini untuk menampilkan gambar yang hanya dapat menambahkan dan menghapus data seperti misal kita akan menambah data galeri. Nah, di sini kita bisa memilih jenis paket dan bisa memilih foto yang data paket yang berhubungan dengan package-nya. Nah, dan di halaman ini kita juga dapat menghapus gambar.
Baik, untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Joy Luisa. Nah, setelah kami menjelaskan mengenai kelola data yang terdapat pada data-data kami, seperti mengelola data customer, paket, galeri, dan package, selanjutnya kami akan masuk ke fitur logout, di mana ketika kami klik logout ini, maka dia akan mendestroy semua session yang ada pada halaman admin. Jadi dia akan kembali ke halaman login dan menghapus semua sessionnya. Jadi ketika klik logout, dia akan kembali ke halaman login sebelumnya. Lalu di halaman login ini juga terdapat landing page yang akan mengarahkan si admin ketika dia ingin pergi ke landing page atau ke halaman awalnya tadi, maka dia akan bisa klik ini lalu akan berpindah ke halaman landing page. Nah, sekian dari presentasi kami. Kami telah menjelaskan mengenai apa saja yang terdapat dalam website kami, bagaimana pengembangannya, lalu apa-apa saja fitur yang terdapat di dalamnya, lalu menu-menunya, kami sudah menjelaskan mengenai tampilan dan kerangka atau rancangan, serta konsep dari websitenya. Sekian dari presentasi kami, jika ada kesalahan kata, penulisan, pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.